ini sudah bisa kami mulai, Bu. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Dan untuk Ibu Bunga Iva, apakah bisa on cam juga, on kamera, Ibu? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan ibu-ibu di Kelurahan Kalijudan. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Vianesa Aurum sebagai fasilitator pada jalannya Metaplan pada malam hari ini. Kemudian ada teman saya Mbak Dian sebagai co-fasilitator 1 yang nantinya bertugas sebagai penulis atau notulen di Jamboard. Kemudian ada Mbak Anissa, Mbak Zila, dan Mbak Leli sebagai co-fasilitator 2 yang akan mengamati pendapat atau jawaban dari ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar selama jalannya kegiatan kita diberikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan peraturan-peraturan selama kita mengadakan Metaplan. Peraturan yang pertama, peserta diharapkan on kamera selama kegiatan berlangsung. Kemudian, peraturan kedua, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon atau unmute, kecuali ada arahan dan dipersilahkan oleh fasilitator. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan fokus selama kegiatan berlangsung. Dan peraturan terakhir, peserta diharapkan menuliskan jawaban jujur dan tidak terpengaruh dengan jawaban peserta lain. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah sudah dipahami untuk peraturannya? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan kita mengadakan Metaplan pada malam hari ini. Nah, tujuan Metaplan pada malam hari ini ialah menggali pendapat dari ibu-ibu tentang sebuah permasalahan, di mana permasalahan yang kita ambil yaitu rendahnya tingkat pemakaian KB di wilayah Kalijudan. Untuk teknisnya, nanti pertanyaan akan saya bacakan. Terdapat 4 pertanyaan pada malam hari ini. Kemudian jawaban berupa pendapat singkat dari ibu-ibu dituliskan di kertas menggunakan spidol. Tidak perlu mencantumkan identitas panjenengan, jadi cukup jawabannya saja. Nanti bisa ditunjukkan ke kamera begini. Kemudian semua pendapat nanti akan ditulis oleh Mbak Dian di papan tulis yang disediakan, papan tulis online. Nanti akan di-share screen oleh Mbak Dian. Dan masing-masing pendapat nanti akan dikelompokkan menjadi kategori-kategori berdasarkan persetujuan dari ibu-ibu. Nah, jika semua pendapat sudah terkumpul, maka akan dibacakan kesimpulan oleh Mbak Dina. Gitu. Apakah sudah bisa dipahami, Bu? Ya, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya langsung kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa disiapkan dulu kertas dan spidolnya. Mbak adanya pulpen, nggak ada spidol. Oh, gitu, tidak apa-apa Ibu, pulpen. Nanti minta tolong didekatkan ke kamera jawabannya. Iya. Iya, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai KB? Monggo silahkan ditulis di kertas masing-masing. Nah, apabila sudah menjawab, boleh
Jawabannya boleh diangkat mendekati kamera nggih, biar teman-teman yang lain bisa melihatnya. Bagaimana? Nah, ini sudah ada beberapa ibu-ibu yang sudah menjawab. Apakah terlihat? Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, apa yang Anda ketahui mengenai KB? Mohon maaf Bu Isa, itu jawabannya tidak terlihat karena tertutup oleh virtual background panjenengan, Ibu. Iya Mbak, sebentar tak hilangkan dulu backgroundnya. Oke, siap Bu. Nah, itu ya baik, untuk Mbak Dian silahkan menuliskan jawabannya. Ini kameranya jadi terbalik ya tulisannya ya. Iya Ibu, mungkin boleh didekatkan lagi Bu. Oke, Bu, jelas Bu. Kelihatan ya? Terlihat kok Bu. Ini dari Ibu Bunga Iva, apakah bisa on mic atau on cam Bu untuk konfirmasi ke kami? Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk Bu Nurul Afrilia, mohon maaf Bu, itu tulisannya kurang jelas. Apakah boleh on mic Bu? Untuk jawaban Bu Nurul, pripun Bu? Ini sudah ini. Nggih Bu, boleh diucapkan saja Bu, jawabannya apa itu Bu, karena kurang jelas. Mohon maaf Bu. Oh iya. Sebuah alat kontrasepsi yang mencegah untuk bisa hamil atau merencanakan program kehamilan untuk selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama.
Baik, Mbak Dian, apakah semua jawaban sudah ditulis? Atau barangkali dari ibu-ibu bisa dilihat apakah jawabannya sudah ada di papan tulis di layar yang di-share screen oleh Mbak Dian? Ya, ini ada Bu Winartin baru join. Monggo, Bu. Mungkin boleh dibacakan saja, Ibu, itu jawabannya apa, nggih, Bu? Karena kami kurang jelas melihatnya. Mohon maaf, Bu, boleh dipencet tombol mic-nya. Ya. KB adalah program keluarga berencana melalui alat untuk mencegah kehamilan terlalu dekat agar ibu dan anak sehat. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sudah ya, Mbak? Iya, sudah, Bu. Boleh diturunkan. Nah, baik. Apakah semua jawaban sudah dituliskan di papan tulis? Sepertinya ini sudah ya, karena sudah ada 8 jawaban. Nah, untuk selanjutnya kita kategorikan jawaban-jawaban ini agar menjadi satu kategori. Nah, untuk yang pertama, apakah alat kontrasepsi boleh dijadikan menjadi kategori pertama? Boleh. Iya, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya, ada program untuk membatasi kelahiran. Nah, ini apakah dimasukkan ke kategori 1 atau menjadi kategori kedua? Kategori 2. Kategori kedua. Kategori kedua kayaknya. Oh, nggih. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ini ada program keluarga berencana guna menekan angka kelahiran demi keselamatan ibu muda dan ibu usia tua, mungkin itu lanjutannya. Nah, itu apakah menjadi kategori 1, kategori 2, atau menjadi kategori 3? Kategori 2 kayaknya. 2, Mbak. Baik, Bu. Mbak Dian, silakan ditaruh di kategori 2. Nah, untuk selanjutnya yakni program dari pemerintah untuk pengaturan jumlah anak dalam keluarga. Apakah itu dimasukkan menjadi kategori 1, kategori 2, atau menjadi kategori 3?
Kategori Masuk. 3. Bagaimana Ibu-Ibu? Mungkin ada jawaban lain? Kategori 3. Apa enggak hampir sama dengan kategori 2 ya, Mbak? Program. Nah, Kategori 2 bagaimana? Hampir sama dengan kategori apa? Kategori 2 ya, bisa dimasukkan kategori 2. Bagaimana? Mungkin dari Ibu-Ibu yang lain ada yang punya jawaban lain? Coba diulang deh, Mbak, kata-katanya tadi gimana? Oh ya, baik Bu. Program dari pemerintah untuk pengaturan jumlah anak dalam keluarga, gitu. Nah, menurut panjenengan ini masuk ke kategori 1 yang berwarna biru alat kontrasepsi ini, atau masuk ke kategori 2 yang ada 2 ini program, atau kategori sendiri menjadi kategori ketiga? kategori 2, Mbak. Baik, apakah Ibu-Ibu yang lain setuju kalau itu masuk ke kategori kedua? Tidak, Mbak. Kategori 3. Karena itu kan program. Suatu program itu kan bisa juga diganti dengan yang lain. Mungkin dengan rencana sendiri, bukan dari pemerintah. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Winartin. Mungkin dari ibu-ibu yang lain nanti kita voting gitu. Ada jawaban, mungkin saya panggil dari Ibu Bunga Iva. Bagaimana Bu? Kalau tidak bisa on mic boleh jawab di kolom komentar. Atau dari Ibu Mariati, dari Ibu Nurul, dari Ibu Isa. Apakah itu masuk ke kategori 2 atau menjadi kategori ketiga? Kategori 2. Masuk 2, Mbak, sepertinya. Nah, baik. Menurut Bu Bunga Iva juga masuk ke kategori kedua. Bagaimana Ibu Desi, apakah ini masuk ke kategori 2 atau bagaimana Bu Winartin, apakah ini masuk ke kategori 2 atau ke kategori 3? Oh, kategori 3 tadi, Mbak, saya jawabnya. Oh, ini kategori 3. Saya Iya. kembalikan ke teman-teman. Bagaimana ini teman-teman? Apakah ada saran? Atau kita membuat kesepakatan saja nggih, Bu nggih? Karena ini banyak yang memilih kategori 2 daripada kategori 3, maka apakah boleh ini dimasukkan menjadi kategori kedua? Sepertinya bisa sih masuk ke kategori kedua karena kan salah satu program pemerintah itu kan menekan angka kelahiran juga sih sebenarnya. Program KB itu menekan. Oh, baik. Ini juga Bu Bunga Iva juga menjawab di kolom komentar. Baik, untuk Mbak Dian, jadi itu silahkan dimasukkan ke kategori kedua ya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada menekan jumlah kelahiran. Nah, untuk kategori menekan jumlah kelahiran ini, apakah dimasukkan ke kategori 1, ke kategori 2, atau menjadi kategori ketiga? Kategori 2. Kayaknya kategori 2. Nah, baik. Terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Kategori 2. 2. Ya, Mbak, Baik. bisa kategori 2 itu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah sama semua jawabannya sama. Boleh dimasukkan ke kategori 2 ya Mbak Dian?
Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk selanjutnya yakni alat kontrasepsi untuk mencegah hamil atau kehamilan selanjutnya. Nah, menurut panjenengan semua, ini masuk ke kategori 1 atau ke kategori 2 atau menjadi kategori 3? Kategori 1. Baik, 1. baik, karena semua sepakat kategori 1, maka untuk gitu. Terima kasih banyak Mbak Dian. Oke, bagaimana Ibu yang lain? Apakah sudah setuju? Setuju, Mbak. Baik, selanjutnya, yakni ada alat kontrasepsi. Nah, apakah itu masuk ke kategori 1 atau ke kategori 2? 1, Mbak. 1. Kategori 2 itu. Kategori 1. Nah, baik, karena lebih banyak yang menjawab kategori 1, ya, terima kasih Ibu Bunga Iva, maka akan kami masukkan ke kategori 1 nih, Bu. Untuk selanjutnya yakni program keluarga berencana melalui alat untuk mencegah kehamilan terlalu dekat agar anak sehat. Nah, itu apakah dimasukkan ke kategori 1 atau ke kategori 2 atau menjadi kategori 3? Kategori 2. Kategori 1 itu. Kategori 2. Kategori 2. Oh, baik. Sebelumnya, mohon maaf Bu Minartin, ini mungkin jenengan tadi telah join, jadi ini sedikit saya jelaskan lagi. Untuk kategori 1 ini yang berwarna biru itu digolongkan menurut satu jenis, Bu. Jadi misal jawabannya itu alat kontrasepsi atau ada kata-kata tersebut, maka itu digolongkan menjadi satu kategori seperti itu. Nah, yang kategori 2 ini kan banyak kata-kata seperti program dari pemerintah atau program-program untuk membatasi kelahiran dan lain-lain, maka itu menjadi satu kategori begitu. Apakah sudah paham, Ibu? Iya, iya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, Mbak Dian boleh dimasukkan ke kategori kedua. Nah, baik. Untuk untuk kategori selanjutnya yakni pengurangan jumlah anak. Nah, pengurangan jumlah anak ini apakah masuk ke kategori 1 atau ke kategori 2? Kategori 2. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Kategori 2 Kategori ya. 2. Iya, baik. Karena banyak yang menjawab kategori 2, maka untuk pengurangan jumlah anak kami masukkan ke kategori 2. Nah, untuk kategori terakhir yakni program dari pemerintah. Nah, untuk program dari pemerintah ini kami masukkan ke kategori 1 atau ke kategori 2 atau menjadi kategori ketiga. Kategori 2. Kategori 2. Baik, bagaimana jawaban dari ibu-ibu yang lain? Mungkin 2. dari Bu Serin. 2 nggih, Bu. Baik, karena banyak yang menjawab kategori 2, maka untuk program pemerintah kami masukkan ke dalam kategori kedua.
Nah, untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Bagaimana pendapat dari Ibu-Ibu? Apakah sudah setuju dengan pengkategorian dari pertanyaan pertama mengenai apa yang Anda ketahui tentang KB? Apakah sudah setuju semuanya? Setuju. Iya, setuju, Setuju. Mbak. Setuju. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita langsung beralih ke pertanyaan kedua, yakni faktor apa yang mempengaruhi ibu-ibu menggunakan KB untuk pertama kalinya. Nah, jadi apa sih yang membuat panjenengan itu menggunakan KB untuk pertama kalinya? Gitu Ibu. Untuk daripada kita menulis dan nanti jawabannya tidak jelas, apakah bisa langsung on mic saja Bu? Atau menuliskan di kolom komentar? Pripun? On mic ya, Mbak? Iya, boleh, Mbak. Baik, kalau begitu kita langsung on mic saja. Apabila ada yang sudah mendapatkan jawaban, boleh langsung raise hand atau boleh langsung on mic atau boleh juga menuliskan di kolom komentar, gitu Ibu. Baik, itu di kolom komentar sudah ada jawabannya. Mungkin Mbak Dian bisa menuliskan. Nah, untuk jawaban Bu Isa tadi sudah raise hand. Boleh silahkan menjawab, Ibu. Iya, untuk membatasi untuk membatasi jumlah anak. Baik, Ibu. Selanjutnya, adakah yang ingin menjawab? Ya, setelah melahirkan. Baik, terima kasih Bu Mariati. Itu Bu Desi, raise hand. Silahkan on mic, Bu. Menjaga jarak usia anak satu ke anak berikutnya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, di kolom komentar juga ada jawaban dari Bu Nurul. Boleh dituliskan, Mbak Dian. Nah, untuk Bu Serein, apakah bisa raise hand atau bisa menjawabkan di kolom komentar? Saya ya, Mbak.
Ya, monggo Ibu silahkan. Untuk mengatur jumlah anak agar agar kita dapat bisa berkarir Baik Bu. sehingga ibu dan anak sehat. Nah, baik, apakah ibu-ibu semua sudah menjawab? Sudah. Baik, bagaimana dengan yang lain? Sepertinya sudah juga. Sekarang kita akan langsung kategorikan ya. Untuk yang pertama yakni faktor jumlah anak. Apakah boleh dimasukkan ke dalam kategori pertama? Iya, Mbak, boleh. Boleh, Mbak. Ya, Mbak, bisa itu. Baik. Untuk kategori selanjutnya yakni membatasi jumlah anak. Nah, apakah itu masuk ke dalam kategori 1 atau menjadi kategori kedua? Kategori 1. Bagaimana dengan yang lain? Boleh menjawab di kolom komentar apabila tidak bisa on mic. Menurut Bu Bunga Iva juga kategori 1. Satu. Oh ya, baik, karena banyak yang menjawab kategori 1, maka untuk membatasi jumlah anak kita masukkan ke dalam kategori 1. Nah, untuk kategori selanjutnya yakni mengatur jarak usia anak agar tidak berdekatan. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu, apakah ini masuk ke kategori 1 atau menjadi kategori 2? Kategori 1. Bagaimana dengan ibu yang lain? Kategori 2. Kategori 2, menurut Bu Agis kategori 1. Kategori 2. Kategori 2 itu, Mbak. Baik. Apakah ada satu suara lagi? Kategori 2. Nah, karena ada 4 suara memilih kategori 2, maka untuk mengatur jarak usia anak agar tidak berdekatan, kami masukkan ke kategori 2 nih. Nah, untuk selanjutnya yakni setelah melahirkan, apakah itu dimasukkan ke kategori 1, kategori 2, atau menjadi kategori ketiga? Kategori Masuk 3. kategori 2 kayaknya, hampir sama, menjaga jarak usia anak. Baik, bagaimana dengan ibu yang lain? Apakah kategori 1, 2, atau 3? Menurut Bu Winartin, Bu Nurul? Ya, kategori 1 itu, Mbak. Kategori 1. Menurut Bu Dia? Nah, baik Bu, karena ada 4 suara memilih kategori 2, maka untuk jawaban setelah melahirkan kami masukkan ke kategori 2 nih Bu, karena alasannya seperti yang disampaikan tadi gitu. Untuk selanjutnya yakni faktor dukungan suami. Nah, apakah faktor dukungan suami ini masuk ke kategori 1 atau kategori 2 atau ke kategori 3?
Iya, 3, Mbak. 3 kayaknya ini. 3. Nah, baik karena banyak yang menjawab kategori 3, maka untuk faktor dukungan suami kami masukkan ke kategori ketiga. Untuk selanjutnya yakni menjaga jarak usia anak satu ke anak berikutnya. Ini apakah dimasukkan ke kategori 1, 2, atau masuk ke kategori ketiga? Kategori 2 itu. 2, Mbak. Nah, baik karena ada 5 suara memilih kategori 2, maka untuk faktor menjaga jarak usia anak satu kategori kedua. Terus selanjutnya yakni untuk mencegah anak yang terlalu dekat jaraknya. Nah, ini apakah masuk ke kategori 1, ke kategori 2, atau ke kategori 3? 2. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lainnya? Baik, karena sudah ada yang menjawab kategori 2, maka untuk mencegah anak yang terlalu dekat jaraknya kami masukkan ke dalam kategori kedua. Untuk yang terakhir yakni mengatur jumlah anak agar kita bisa berkarir sehingga ibu dan anak sehat. Nah, menurut ibu-ibu di sini, apakah ini masuk ke dalam kategori ke-1, ke kategori kedua, kategori ketiga, atau ke kategori keempat? 1. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lainnya? Satu. Nah, baik. Karena banyak yang menjawab kategori 1, maka untuk faktor mengatur jumlah anak agar kita bisa berkarir sehingga ibu dan anak sehat masuk ke kategori ke-1. Nah, bagaimana ibu-ibu jawaban dari pertanyaan kedua? Apakah ada yang belum paham atau apakah sudah sepakat dengan jawaban ini? Setuju, Mbak? Sepakat, Mbak. Nah, baik, karena sudah setuju dengan pertanyaan kedua, maka kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, yakni faktor apa yang membuat seseorang memutuskan berhenti atau tidak menggunakan KB? Jadi, menurut ibu-ibu, apa yang membuat seseorang itu berhenti tidak menggunakan KB? Monggo dijawab. Yang sudah ada jawaban boleh langsung raise hand atau menuliskan di kolom komentar, nggih. Baik, karena sudah ada Bu Isa yang sudah rasain, boleh. Iya, karena faktor kesehatan, Mbak, tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi. Karena ingin punya anak lagi. Biasanya, Mbak, ingin punya anak lagi, itu yang pertama. Yang kedua, itu alasan kesehatan. Biasanya ibu-ibu yang menggunakan KB yang tidak cocok, itu bisa sakit-sakitan. Ya, apa aja lah yang dikeluhkan biasanya itu. Nggih, baik Ibu.
Kita tunggu Mbak Dian untuk menuliskannya sebentar nih, Ibu. Nah, baik, sudah banyak jawaban dari Ibu-Ibu. Mungkin yang mau menambahkan jawabannya boleh, atau dirasa sudah cukup dia boleh. Kita tunggu Mbak Dian untuk menuliskan jawabannya dulu di Jamboard yang tersedia. Nah, baik, apakah Mbak Dian sudah selesai menuliskannya? Atau barangkali dari Ibu-Ibu ada jawabannya yang belum dituliskan di papan tulis yang kami sediakan? Sudah. Nah, baik, karena sepertinya semua jawaban sudah dituliskan, maka langsung saja kita kategorikan untuk pertanyaan kita yang terakhir ini, Ibu ya. Untuk yang pertama, apakah Mbak Dian sudah siap? Baik, Mbak Vi, siap. Baik. Untuk yang pertama, yakni ingin punya anak lagi. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke kategori pertama? Bisa. Bisa, Mbak. Alhamdulillah. Untuk ingin punya anak lagi dimasukkan ke kategori yang pertama. Nah, ini ada jawaban lagi. Ingin punya anak lagi. Nah, apakah itu masuk ke kategori 1 juga, Ibu? Iya. Ya, baik. Ini juga ada jawaban lagi di bawah sendiri ini. Ingin punya anak lagi. Nah, apakah itu juga masuk ke kategori yang pertama? Iya. Iya. Ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, yakni tidak cocok sama KB-nya, Mbak. Nah, apakah itu masuk ke kategori pertama atau kita masukkan ke kategori yang kedua? Kedua. Mbak. Kedua, Mbak. Wah. Baik. Untuk jawaban tidak cocok sama KB-nya, kita masukkan ke kategori kedua. Nah, untuk jawaban ingin menambah anak, apakah dimasukkan ke kategori 1 atau masuk ke kategori yang kedua? 1.
Bagaimana dengan yang lainnya? 1. Kategori 1, Mbak. Baik, Ibu. Untuk ingin menambah anak, boleh dimasukkan ke kategori yang pertama. Untuk selanjutnya, yakni ingin cepat punya momongan. Nah, ini apakah bisa dimasukkan ke kategori pertama atau ke kedua? Pertama. Pertama. Kategori pertama itu, Mbak. Baik, Bu. Kita masukkan ke kategori yang pertama ya. Nah, kemudian ada alasan kesehatan. Nah, apakah alasan kesehatan ini kita masukkan ke kategori yang pertama, yang kedua, atau masuk ke kategori yang ketiga? Kedua. 3 kayaknya. Bagaimana dengan yang lain? Yang kedua atau ketiga? Kedua itu, Mbak. Yang kedua. Apakah ada jawaban lainnya? Nah, ini karena jawaban kedua ada 4 suara, sedangkan jawaban ketiga ada 2 suara, maka alasan kesehatan kami masukkan ke kategori yang kedua. Untuk selanjutnya, yakni ada alasan kesehatan lagi. Nah, apakah alasan kesehatan ini kita masukkan lagi ke kategori kedua? Kedua, Mbak. Iya, Iya. kedua. Baik, untuk alasan kesehatan kami masukkan ke dalam kategori yang kedua. Nah, untuk menopause ini kita masukkan ke kategori yang pertama, yang kedua, atau kita masukkan ke dalam kategori yang ketiga. Ketiga itu, Mbak. 3. Ketiga, Mbak. Ketiga. Baik, untuk menopause kita masukkan ke kategori yang ketiga. Nah, untuk alasan agama. Nah, alasan agama ini kita masukkan kategori 1, 2, 3, atau yang keempat? 4. Bagaimana dengan jawaban yang lain? 3. Keempat, Mbak. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah ada yang mau menjawab lagi? Nah, baik. Untuk masuk kategori keempat, ada 5 suara. Apakah boleh dimasukkan ke kategori keempat? Boleh. Baik, untuk alasan agama kita masukkan ke dalam kategori yang keempat. Untuk jawaban faktor pengaruh pada siklus menstruasi yang tidak beraturan dalam kurung kecemasan dan lain-lain itu, apakah kita masukkan ke kategori 1, 2, 3, atau 4 nih? Dua. Kedua, Mbak. Bagaimana? Ya, kedua. Baik, untuk jawaban faktor pengaruh pada siklus menstruasi, kita masukkan ke jawaban yang kedua. Nah, untuk jawaban terakhir yakni menopause juga bisa jadi alasan berhenti KB, Mbak. Nah, itu apakah dimasukkan ke 1, 2, 3, atau yang keempat? Ketiga.
bagaimana Tiga. dengan hanya? Ketiga. Ya, nah, apakah hanya setuju dengan jawaban tersebut dimasukkan ke kategori ketiga? Setuju? Setuju? Baik, untuk jawaban menopause juga bisa jadi alasan berhenti KB, Mbak. Itu dimasukkan ke dalam kategori yang ketiga. Nah, bagaimana Ibu-Ibu semua? Apakah sudah setuju dengan pengkategorian jawaban kita untuk pertanyaan ketiga ini? Setuju, Mbak. Setuju. Baik, karena semuanya sudah setuju, maka untuk pertanyaan ketiga, untuk pengkategorian pertanyaan ketiga ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja, karena sudah 3 pertanyaan yang telah saya sampaikan, mungkin dari teman saya ada yang bisa membacakan kesimpulan dari metaplan pada malam hari ini. Mungkin untuk Mbak Dinda bisa dibantu untuk membacakan kesimpulan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, baik. Saya izin ya Ibu-Ibu untuk membacakan hasil dari notulensi metaplan kita pada malam hari ini. Dimulai dari nomor 1, pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang KB? Kita dapatkan satu alur, yaitu program untuk menekankan jumlah kelahiran. Untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi Anda untuk menggunakan KB pertama kali? Didapatkan satu alur, yaitu untuk mengatur jarak kelahiran. Dan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor apa yang membuat seseorang untuk memutuskan berhenti ataupun tidak menggunakan KB. Kita dapatkan satu alur, yaitu faktor karena ingin punya anak lagi. Nah, itu dia barusan notulensi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dinda Dwi untuk kesimpulan sudah dibacakan. Dan bagaimana Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin bertanya, atau sudah setuju dengan jawaban dari metaplan kita pada malam hari ini? Sudah setuju, Mbak. Iya, Mbak, setuju. Sudah setuju. Baik, alhamdulillah karena Ibu-Ibu sudah setuju semua, maka untuk metaplan pada malam hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya yakni kita sesi dokumentasi dulu, Bu. Untuk yang belum on kamera, monggo on kamera dulu. Untuk Bu Serein, Bu Akis, Bu Bunga Iva mungkin bisa on kamera. Oh ya, tidak apa-apa kalau koneksi kurang stabil. Baik, untuk Ibu-Ibu silahkan action ya Bu ya, kita foto bareng dulu. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Sekali lagi, boleh gaya bebas. 3, 2, 1. Nah, baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah berkenan untuk memberikan waktu pada malam hari ini untuk melaksanakan metaplan kelompok 2 mengenai rendahnya pemakaian KB di Kelurahan Kalijudan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dan mengganggu waktu istirahat panjenengan semuanya. Sekali lagi, kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat.